Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas di antara penghinaan Ibn Taimiyah selaku gembongnya Wahabi kepada Ali bin Abi Thalib, yang mana dia telah membandingkan peperangan yang dilakukan oleh Abu Bakar di masa kekhalifahannya dengan yang ada di masa Ali menjabat sebagai khalifah. Dalam kitab Minhajus Sunnah karya Ibn Taimiyah jilid 8 cetakan pertama tahun 1986 halaman 329 sampai 330, Ibn Taimiyah berkata, Ali berperang agar dia ditaati dan menguasai jiwa dan harta. Kami tegaskan, menguasai jiwa dan harta. Lalu bagaimana hal ini dapat dikatakan sebagai peperangan demi agama, sementara Abu Bakar hanya berperang melawan mereka yang murtad dari Islam, mereka yang meninggalkan dari segala yang telah Allah wajibkan, agar mereka kembali taat pada Allah dan Rasul-Nya. Dapat pemirsa saksikan, Ibn Taimiyah telah menuduh bahwa peperangan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib hanya demi kekuasaan dan bukan untuk agama, yang seolah-olah Ali, seorang sahabat Nabi, hanya mementingkan kursi kepemimpinan dan tidak peduli pada rakyat serta agama yang dianutnya. Andai ucapan ini dikatakan pada selain Ali oleh kelompok yang menyelisihi kaum Wahabi, niscaya ungkapan pencaci, pembenci, atau pelecehan terhadap sahabat Nabi akan langsung disematkan pada mereka. Namun jika ungkapan ini datang dari Ibn Taimiyah sebagai ulama idola Wahabi pada Ali, maka hal itu adalah hal yang wajar-wajar saja. Sekarang pemirsa perhatikan baik-baik komentar lain dari Ibn Taimiyah tentang sosok Ali bin Abi Thalib. Dalam kitab Minhajus Sunnah jilid 2 halaman 60, Ibn Taimiyah berkata, jika dibolehkan bagi si Rafidhah berkata, sesungguhnya si fulan hanya menginginkan harta dan kepemimpinan, maka dibolehkan seorang nasibi, yaitu pembenci Ahlul Bait, berkata, Ali juga telah berbuat kezaliman dan hanya berjuang demi harta dan kedudukan. Dia telah berperang, yaitu untuk meraih kekuasaan, hingga kaum muslimin saling membunuh satu sama lain. Ali tidak pernah membunuh satupun dari orang kafir, sementara pada masa kekuasaannya kaum muslimin tidak mendapatkan apa-apa kecuali keburukan serta fitnah pada agama dan dunia mereka. Hal ini telah tertutup bagi seorang nasibi semisal Ibn Taimiyah yang menyuarakan jeritan dan rintihan kaum nawasib. Wajar saja jika kebencian terhadap Ali bin Abi Thalib yang dirasakan olehnya, sebagaimana pepatah berkata, jeritan itu akan sebanding dengan dahsyatnya sakit, di mana para leluhurnya dari kelompok Bani Umayyah telah tumbang di ujung pedang Ali bin Abi Thalib. Sudah kami katakan dari awal, kebencian yang ada pada kelompok Wahabi lambat laun akan tampak ke permukaan, karena hal tersebut juga diikuti oleh pengekor Ibn Taimiyah yang lain, yaitu Jabhan, salah seorang ulama Wahabi, yang mana ungkapannya sebenarnya bukan satu hal yang baru, tapi merupakan doktrin yang terus bergulir hingga Islam kelak dipimpin oleh salah seorang dari keturunan Ali, yang akan membentangkan keadilan di seantero jagat raya, di mana sebelumnya kezaliman merajalela. Dalam kitab Tabdid Az-Zulam wa Tanbih An-Niyam karya Ibrahim Sulaiman Al-Jabhan yang diterbitkan oleh Riasa Idarat Al-Buhus Al-Ilmiyah Wal Ifta wa Da'wah cetakan ketiga tahun 1988 halaman 136, Al-Jabhan berkata, mereka, yaitu kelompok Syiah, berkata, jika pemerintahan saat itu, yaitu pasca wafatnya Nabi, dipimpin oleh Ali dan keturunannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka, yaitu susu, madu, dan salwa. Dapat disaksikan bahwa Ali, ia memimpin selama 5 tahun atau lebih. Pada masa pemerintahannya, masyarakat tidak memakan ataupun minum kecuali darah manusia yang tidak berdosa. Keringat kaum duafa, air mata orang tua yang kehilangan anaknya, tangisan anak-anak yatim dan yang menderita. Andai kata darah, keringat, dan air mata mengalir demi perluasan daerah Islam atau pembebasan wilayah yang dikuasai oleh orang kafir, hal itu tentu akan merubah lembaran sejarah.
Jika pemirsa perhatikan bahasa yang dikemas oleh ulama Wahabi ini dengan menyisipkan kalimat radhiyallahu anhu terhadap Imam Ali yang menunjukkan seakan-akan dia menghormati beliau. Namun poin penting yang mau disampaikan oleh ulama Wahabi ini adalah bagaimana kesengsaraan rakyat di saat Imam Ali menjadi khalifah. Inilah yang dinamakan kebencian dilapisi dengan penghormatan. Sesungguhnya Rasulullah telah memaparkan pada Ali tentang kejadian yang akan menimpanya hingga ia syahid. Peperangan yang terjadi di saat beliau memegang tampuk pemerintahan, nubuatnya pun oleh Nabi telah dikabarkan padanya. Salah satu riwayat yang sahih di mana Rasulullah bersabda pada Ali sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Hakim, seorang ulama Ahlus Sunnah yang kitabnya dikomentari dan dinilai oleh Imam Az-Zahabi yang juga dijadikan rujukan kelompok Wahabi dalam menilai sahih tidaknya sebuah hadis atau riwayat. Mari pemirsa perhatikan kitab berikut ini. Dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah cetakan kedua tahun 2002 halaman 151, hadis nomor 4677. Riwayat dari Ibn Abbas yang berkata bahwa Nabi bersabda kepada Ali, sesungguhnya kamu nanti akan mengalami kesukaran atau kepayahan sepeninggalku. Ali bertanya, apakah dalam keselamatan agamaku? Nabi menjawab, dalam keselamatan agamamu. Berkata Al-Hakim, hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkan dalam sahihnya, dan Az-Zahabi pun mengukuhkannya sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Setelah membaca riwayat di atas, maka pantaskah ucapan Al-Jabhan yang ditujukan pada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dalam tulisannya, di mana dia menuduh Imam Ali sebagai khalifah yang sah dan aklamasi, hanya menciptakan kepedihan, derita, darah, dan air mata. Andai kata ungkapan ini ditujukan pada selain Ali, niscaya kaum Wahabi akan langsung menuding, penghina sahabat, peleceh khalifah Islam, serta berbagai tuduhan keji lainnya. Sepertinya ungkapan maling teriak maling sangat tepat disematkan pada salah seorang yang menjadi pemuka kelompok Wahabi, yaitu Al-Jabhan beserta kroni-kroninya. Berikut kami tampilkan video bukti kebencian Wahabi kepada keluarga Nabi. Ya, hai ala alil bait, آل بيت المجرمين، آل البيت الزبالة، آل بيت القنادر. الحسين بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم صفر على الشمال، لا قيمة له، لا جهاد له، لم يتولى حتى كتيبة ولا سرية، ما مسك سرية ولا لم أجد إنجازا للإمام الحسين. غدير خم، وحديث غدير خم أصلا حديث موقوف. جيد؟ ما في. ومعظم الأمة أساطين الأحاديث ضعفوا هذا الحديث. فأنا ناصبي وأتشرف أن أنا ناصبي وسأظل ناصبيا وأموت ناصبيا لآل البيت. Masihkah para pemirsa percaya bahwa kelompok ini mencintai keluarga Nabi, padahal mereka tahu persis bahwa Nabi telah menitipkan keluarga beliau sallallahu alaihi wa alihi kepada umat ini sebagaimana yang tertera dalam kitab Sahih Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darussalam cetakan kedua tahun 2000 halaman 1061, Zaid bin Arqam berkata, pada suatu hari Rasulullah berdiri di tengah kami. Beliau sallallahu alaihi wa alihi berkhutbah di sebuah oase bernama Khum sampai pada kalimat, sungguh telah aku tinggalkan untuk kalian tsaqalain, dua hal yang berat, yaitu kitabullah yang di dalamnya adalah petunjuk dan cahaya, sampai beliau bersabda, dan ahlul baitku. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahlul baitku. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahlul baitku. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahlul baitku. أريد أن تميزوا بالخصوص السنة اللي يتابعونا أعزائنا وإخواننا المسلمين السنة أن يميزوا بين الوهابية هذا الفكر الخبيث لا يمثلهم، ونحن أيضا نميز بين السني والوهابي. الوهابي يقول لك أنا موحد شنو مذهبك؟ ما يقول لك وهابي، أنا مسلم سني. شلون أنت سني؟ أنت تكفر السنة، أنتم تكفرون أهل السنة. أنا أقول كلمة ومحاسب عليها يوم القيامة، وعندي أدلة اللي يحب ليل ونهار أعطي أدلة.
أنا أقسم بالله صادقا أن ابن تيمية وابن عبد الوهاب والذي حمل هذا الفكر الخبيث أقسم بالله أنهم لا يحبون عليا وأهل البيت. خل أعطيكم نموذج واحد. هذول يحبون أهل البيت. أنا صر الشيعي كافر نجس لابد أن أقتل 5. وين ما لقيت الشيعي يقتله. إذا لقيتوا الشيعة اقتلوهم فإنهم مشرك مستحق القتل، من أهل البدع، من أهل النفاق، نجس. ابن عبد الوهاب في كتابه رسالة في الرد على الرافضة صفحة 42 يقول الشيعة أجلكم الله كلهم أولاد زنا. صرت أنا ابن زنا، صرت كافر. ليش؟ ما هو التشيع؟ سمعوني زين، ما هو التشيع؟ التشيع شان أحضر مجالس الحسين؟ لا، مو تشيع. ألطم على الحسين؟ لا، مو هذا، جريمة أكبر. أروح زيارة ال40؟ لا، مو أنت، هذا الشيعي. أدري شنو من جريمة؟ شمس بعد ياهو الشيعي اللي يعتقد بالأئمة ال12 وأنهم معصومون، وهذا الشيعي لا، الجريمة أكبر. شنو التشيع؟ ابن حجر في مقدمة فتح الباري يبين لك التشيع، يقول التشيع، اسمع الجريمة اللي يذبحونك الخاطرها، التشيع محبة علي، التشيع محبة علي. واقعا الله تبين نزلت علي البلاوي كلها، الخاطر من؟ خاطر حب العلي بن أبي. Sekarang jelas bagi para pemirsa mengapa Syiah dikafirkan. Cuma satu alasannya, disebabkan mereka mencintai Ali bin Abi Thalib. Karena itu, mbah kelompok Wahabi yaitu Ibn Taimiyah sangat membenci Ali, sehingga tidak usah heran jika pecinta beliau pun akan ikut dimusuhi. Untuk terakhir kali, kami ingatkan kepada para pemirsa, jangan pernah mempercayai apalagi mengikuti kelompok yang membenci keluarga Nabi, karena bagaimanapun juga kelak nanti akan berurusan dengan Rasulullah. Salam sejahtera padamu wahai Amirul Mukminin. Semua akan mendapat bagiannya kelak di hadapan Rasulullah bagi mereka yang membencimu. Hadiah terakhir yang kami berikan kepada Ibn Taimiyah dan pengikutnya adalah sabda Nabi yang telah disahihkan oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi, yang kesimpulannya kami serahkan kepada pemirsa. Di dalam kitab Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang dita'liq oleh Az-Zahabi, jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2002, halaman 161. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas yang berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda, wahai Bani Abdul Muthalib, sungguh aku memohon kepada Allah 3 hal agar mengokohkan yang berdiri di antara kalian, maksudnya yang sudah masuk Islam, memberi petunjuk bagi yang tersesat di antara kalian, dan mengajarkan bagi yang belum mengetahui di antara kalian. Dan aku juga memohon kepada Allah agar menjadikan kalian orang-orang yang dermawan, pemberani, dan penyayang. Jikalau seseorang beribadah di antara rukun dan maqam, lalu dia melaksanakan sholat serta puasa, kemudian berjumpa dengan Allah dalam keadaan membenci Ahlul Bait Muhammad, dia akan masuk neraka. Kami tegaskan, dia akan masuk neraka. Al-Hakim berkata, hadis ini hasan sahih sesuai syarat Muslim, namun Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya. Az-Zahabi berkata, sesuai syarat Muslim.